Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast IKUNJ Alumni Mengabdi. Jumpa bersama saya Dr. Dirgantara Wicaksono CHCRT SPD MPD MM. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa bersama di acara podcast IKUNJ dan salam alumni mengabdi. Alhamdulillah di tengah kita telah hadir ayahanda kita bersama yang kita sangat banggakan, Al-Mukarram, Bapak Profesor Dr. Komarudin. Prof, sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Teman-teman, tanpa mengurangi protokol kesehatan, karena di dalam acara podcast ini insya Allah sudah sangat steril dan kita tetap memakai prototipe untuk kesehatan, yaitu menjalankan 3M ya Prof ya. Baik, Prof, hari ini merupakan hari spesial nih Prof, karena IKUNJ menjalankan podcast pertama kali dengan di bawah divisi seni budaya olahraga. Di bidang itu kita coba menggali informasi untuk alma mater kita tercinta, yaitu Universitas Negeri Jakarta atau IKIP sebelumnya. Dalam hal ini Prof, kita akan bagi 3 sesi pertanyaan, yaitu yang pertama tentang, mohon izin nih Prof, mengulik tentang masa lalunya Prof nih. Tapi insya Allah bukan masalah percintaan ya Prof ya. Tapi kalau percintaan tetap kok Prof ya, karena Mbak Linda juga di sini juga ya Prof ya. Terus kemudian tentang masalah dosen, dan tadi satu yang paling luar biasa yaitu akreditasi Universitas Negeri Jakarta yang saat ini memperoleh predikat unggul. Masya Allah, kita bangga sekali nih Prof. Alhamdulillah. Prof, boleh ngobrol-ngobrol sedikit Prof? Bicara tentang masa lalu Prof nih. Kenapa sih Prof bisa terpikir masuk IKIP, atau kalau dulu kita kenalnya prodinya Prof PMPKN ya Prof ya? Boleh cerita seperti apa Prof? Baik. Saya memilih IKIP Jakarta memang atas dasar pilihan saya sendiri, karena saya adalah lulusan SPG, Sekolah Pendidikan Guru, yang saat itu orientasinya menjadi guru SD. Tapi ketika lulus, ada salah seorang yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi, maka pilihan yang paling pas adalah ke IKIP Jakarta. Sebelum ke PMPKN sebenarnya saya memilih PKK, itu tahun 84 ya, tahun 84. Ya, setelah saya masuk ternyata salah jurusan itu. Karena bukan bidang saya, bukan passion saya. Akhirnya di tahun berikutnya, tahun 85, saya milih PMPKN dan alhamdulillah diterima kembali. Dan saat itu kami terus menekuni di program studi PMPKN itu sampai lulus, kira-kira seperti itu. Berapa tahun tuh Prof untuk proses lulus Prof? Ya, 5 tahun. Saat itu 5 tahun itu ya sedang lah. Gitu itu ya. pasti itu Prof ya? Iya, yang 4 tahun itu jarang sekali. Rata-rata 5 tahun, 6 tahun, bahkan banyak yang 7 tahun. Tapi memang selama kuliah saya juga tidak hanya kuliah, tapi saya juga aktif berorganisasi. Jadi makanya 5 tahun itu menurut kami pas lah gitu. Gitu. Prof, boleh cerita nggak Prof, tantangan waktu kuliah apalagi tahun 85 tuh Prof ya? Iya. Tahun itu apa sih Prof tantangannya di IKIP Jakarta Prof? Ya, tantangan internal kami adalah ketiadaan atau kemampuan ekonomi. Ya, kami dari orang yang tidak mampu, tetapi punya tekad yang besar untuk sukses di dalam pendidikan, itu yang paling utama. Sehingga kami terus berhemat mengatur uang yang ada supaya bisa cukup dari orang tua, tapi kemudian tidak cukup, akhirnya saya mengajar, dengan mengajar akhirnya teruslah kuliah. Tantangan yang lain adalah yang masuk IKIP Jakarta adalah orang-orang hebat, saya kira banyak sekali lulusan-lulusan terbaik, bukan hanya dari SPG tapi juga dari SMA. Oleh karena itu kami harus tekun belajar supaya tidak kalah dengan yang lain. Baik Prof. Prof, mungkin bisa sedikit cerita lagi Prof ke kami, ke teman-teman seluruh alumni yang ada nih Prof. Ada pengalaman menyedihkan nggak sih Prof? Kalau boleh berbagi nih Prof, mohon izin, ketika waktu proses perkuliahan selama 5 tahun untuk strata S1-nya Prof. Ya, yang menyedihkan itu di pertama kali ke Jakarta. Masuk ya Prof? Iya, ke Jakarta, karena saya tidak punya saudara yang bisa menjadi membuat saya nyaman gitu. Jadi kami tinggal bersama tukang beca, sopir bajai itu selama 4 bulan. Dalam satu petak itu isinya 16 orang, petak ukuran kira-kira 3 kali 4 ya,
3 kali 4, Bro. Iya, 16 Ya Allah, orang, teman-teman. tukang Itu sangat beca, menginspirasi. supir bajai, supir taksi, tapi alhamdulillahnya tidak pernah bareng. Jadi kita bisa ya akhirnya ya nyaman nggak nyaman kita ikuti. Saya kira begitu. Baik, Prof. Teman-teman sangat luar biasa sekali, Prof. Masih ingat ya, Prof, siapa dosennya, Prof? Dosen yang Prof anggap paling spesial waktu kuliah dan mungkin fenomenal juga hingga di IKIP ataupun UNJ sekarang ya, Prof. Ya, saya kira yang sangat berkesan untuk mendorong saya dan memberikan motivasi saya untuk kuliah itu ada dua, yaitu almarhum Pak Pamadi dan almarhum Pamadi, ya. Pak Aziz Thoyibin. Karena kedua orang ini yang membina saya sejak saya masih kuliah sehingga kemudian menjadi dosen muda. Beliau berdualah yang backup saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Masya Allah, subhanallah, teman-teman, sangat menginspirasi. Kemudian, Prof, nih untuk pribadi Prof, pertanyaan terakhir. Jadi waktu mahasiswa, Prof, emang cita-cita nggak sih, Prof, untuk menjadi rektor gitu? Akhirnya terwujud sekarang gitu, Prof. Udah cita, Prof, nih, Prof. Ya. Tidak, jadi dosen pun sebenarnya bukan cita-cita. Karena terus terang saja saya masuk ke IKIP Jakarta pasti orientasinya jadi guru. Dan kemudian saya juga mengambil ikatan dinas. Kalau ikatan dinas itu pasti ditempatkannya di seluruh wilayah Indonesia. Teman saya ada yang di Ambon, ada yang di Manado, ada yang di Kalimantan, di mana-mana. Ya saya ikut saja karena perjanjiannya seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika saya lulus, saya dipanggil oleh dekan, ditanya mau nggak jadi dosen. Ya, saya alhamdulillah orang kampung, ditanya mau nggak jadi dosen, ya tentu sangat senang sekali. Kemudian akhirnya kami membuat semua persyaratan yang ditentukan dan kemudian kami memproses semuanya itu jalan sendiri dari rekomendasi jurusan, dekan, rektor sampai ke kementerian itu kami lakukan jalan sendiri, ya tentu sesuai prosedur yang ada. Luar biasa. Prof, dulu dekannya siapa, Prof? Pak Hasan, almarhum Pak Hasan, ya, dari geografi, pendidikan geografi. Dan saat itu juga ketemu jodoh ya, Prof ya? Ya luar biasa. Memang jalannya, Prof. Segala sesuatu Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan momentum-momentum itu, saya kira Allah yang menentukan. Ketemu orang-orang yang luar biasa, ketemu jodohnya. Waktu di kuliah seok-seok mendapatkan nilai, tapi akhirnya lulusan terbaik juga. Masya Allah. Jadi Prof lulusan terbaik, ya, teman-teman. di masa memang ya orang-orang yang ada itu ya orang-orang yang wise, yang luar biasa bagi saya. Wah, luar biasa, teman-teman. Ini sangat menginspirasi kita selaku alumni Universitas Negeri Jakarta yang sangat menginspirasi sekali bahwa rektor kita punya pengalaman juga yang luar biasa hingga saat ini dan prestasi-prestasinya. Baik, Prof, kita masuk ke sesi kedua nih, Prof, yaitu mengenai tentang dosen. Nah, tadi sudah ada pembukaan nih, Prof, tentang bagaimana Prof diminta oleh Pak Hasan untuk masuk menjadi dosen. Nah, pengalaman pertama Prof menjadi dosen seperti apa, Prof? Apakah ada pengalaman menarik nih, Prof, selama menjadi dosen, dari dosen muda sampai hingga saat ini? Ya, pengalaman yang paling menarik adalah ketika saya jadi dosen muda itu bertugas seperti TU, tata usaha. Jadi di program studi kan tidak ada tenaga administrasi. Maka yang menjalankan itu adalah dosen-dosen muda. Dan saat itu memang ada 2 orang, saya dengan Pak Jafar. Tapi alhamdulillah Prof Jafar, Allah menentukan saya sudah dari awal kondisikan sebagai sekretaris di HMJ, sudah sekretaris di Racana sebagai ketua, sehingga saya tidak asing dengan pekerjaan administrasi. Ya, kami siap jalani saja. Itu yang paling berkesan, dan itu kurang lebih 2 tahunnya. 2 tahun ya? 2 tahun, tapi setelah 2 tahun langsung saya didaulat untuk menjadi sekretaris jurusan. 2 tahun jadi dosen langsung sekretaris jurusan? Iya, didaulat. Saya sendiri menolak saat itu ketika Pak Aziz meminta, Pak Pamadi meminta, saya bilang banyak senior saya, ada Pak Husen, ada Bu Evi, ada Bu Nadiroh itu kan, ada Pak Cipto sendiri, Bu Etin. Saya bilang jangan saya lah, tapi ditanya kamu mau maju tidak? Kalau mau maju siapa sih yang tidak mau maju? Akhirnya ya dengan terpaksa saya terima itu jadi sekretaris jurusan. Baik, Prof. Kemudian Prof, ketika menjadi dosen, Prof, sampai sekarang nih, Prof,
ada kendala besar nggak Prof? Kalau tadi kan TU sudah melaksanakan, terus kemudian Sekprodi, mungkin bisa cerita Prof, apalagi dulu waktu proses menjadi dekan ya Prof ya, menjadi dekan sampai sebelum menuju ke rektor Prof. Saya merasakan tidak ada kendala yang berarti ya, alhamdulillah, karena setiap amanah, setiap tugas saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya selalu fokus dalam menjalankan tugas, dan karena saya sendiri punya keinginan kalau saya diberi amanah maka saya harus memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Jadi ketika jadi dosen, entah itu jadi sekcur, jadi kajur, jadi WD4, kemudian jadi kapus, kemudian jadi dekan, WR2, dan sekarang jadi rektor, saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk institusi saya, untuk alma mater saya. Baik, waduh luar biasa nih teman-teman ya. Jadi memang prosesnya panjang dan tadi sesuai dengan tagline dari IKUNJ Alumni Mengabdi, Pak Rektor Prof. Kormar selalu mengabdikan dirinya untuk kemajuan Universitas Negeri Jakarta. Jadi sudah cocok banget nih, luar biasa kita ya. Nah, Prof, kemudian pertanyaan sekarang masuk ke pertanyaan menuju rektor nih Prof. Nah, waktu itu Prof, tadi setelah jadi wakil rektor 2, kok terinspirasi menjadi rektor Prof? Boleh sedikit ceritakan nggak nih Prof ke teman-teman alumni semua Prof? Ya sebenarnya sih ada dorongan internal dan eksternal. Ya. Dorongan internal itu ada senior-senior saya, beberapa guru besar mendorong saya untuk maju, dan akhirnya ya saya insya Allah siap. Kemudian secara eksternal juga saya minta restu pada ya, karena saya latar belakang orang NU ya, sama kiai lah gitu. Restu itu diberikan, bahkan sebenarnya dorongan itu oleh Pak Kiai bukan saat kemarin, saat 4 tahun yang lalu atau lalu juga sudah. Kenapa nggak maju? Saya bilang saya mendukung senior gitu. Saya nggak mungkin maju gitu. Nah saat ini ketika dorongan dari dalam juga kuat, akhirnya saya di eksternal minta restu dan didukung, ya bismillah saja. Akhirnya saya maju. Tapi saya ingin majunya saya sebagai calon rektor itu berlangsung secara elegan, tidak ada fitnah di dalam proses pemilihan, tidak ada jatuh menjatuhkan dan sebagainya. Jadi ingin prosesnya clear. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kemudian Prof, ketika Prof jadi atau mencalonkan jadi rektor Prof, boleh cerita Prof tentang visi misi Prof dan apakah sekarang menurut Prof sudah tercapai nih Prof? Untuk visi misinya Prof ya. Saya pikir visi yang kami emban sama dengan visi yang ditetapkan dalam statuta, yaitu menjadi universitas bereputasi di kawasan Asia. Dan kami memang mengusung 5 platform keunggulan ya, keunggulan tata kelola, SDM, IT, sumber daya, dan akademik terutama. Yaitu 5 pokok itulah yang menjadi prioritas kami di dalam pengembangan universitas, karena 5 hal pokok itu jadi menjadi kunci untuk keberhasilan sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu kami berfokus di situ. Kemudian yang paling utama lagi adalah penjaminan mutu akademiknya, itu yang paling penting, karena kalau siklus manajemen dijalankan dengan baik, regulasinya lengkap, dokumennya lengkap, kemudian monitoring, pengawalan, implementasi semua program berjalan dengan baik, sistem informasinya baik, maka insya Allah sebuah perguruan tinggi akan berjalan pada tracknya untuk bisa meraih reputasi yang diinginkan. Menarik nih Prof. Ya. Bicara tentang tadi ketuntasan dan memang kita bicara tentang masa periode Prof nih. Menurut Prof, ada nggak nih Prof sekarang yang masih kurang baik nih, terutama baik dalam hal SDM kah atau dosen-dosen atau apa yang perlu diperbaiki nih Prof untuk di UNJ ke depan Prof? Yang paling mencolok itu kan SDM ini masih belum ideal. Misalnya guru besar, rektor kepala, kemudian doktor itu masih di bawah ukuran ideal. Kemudian yang kedua yang mencolok juga sistem informasi. Sistem informasi kita walaupun ada tapi masih lemah. Tata kelolanya masih belum baik, belum responsif sesuai dengan harapan kita. Ini terbukti dengan webometrik kita masih di posisi 58. 58 ya Prof? 58 sekarang nih. Walaupun kita merangkak turun tapi perlahan itu. Padahal posisi peringkat kita adalah 20. 20 ya Prof? 20 peringkat perguruan tinggi 20 oleh kementerian, tapi webometrik itu 58. Menurut saya ini masih harus dibenahi. Kira-kira 2 hal ini yang saya kira
harus segera dibenahi. Kalau dari sisi riset, publikasi, haki, Oh, itu udah insya hebat Allah, Prof. sudah itu. luar biasa. Keren sekarang. banget ya. Oke. Baik, Prof. Kemudian program unggulan Prof nih, Prof. Yang alhamdulillah kita sudah menjadi unggul nih, Prof. Kemarin. Ya. Boleh sedikit menceritakan nggak, Prof, proses akreditasi kemarin sehingga kita mendapatkan unggul, Prof? Ya, kalau prosesnya itu sudah lama sebenarnya. Panjang ya, Prof, 2 ya? tahun lebih. Masya Allah. Jadi 2019 itu sudah kita persiapkan sejak zaman Pak Intan PLT, tetapi ada standar baru atau kriteria baru sehingga kemudian mengikuti pola yang baru sehingga tertunda di 2020. Kita benahi, lalu kemudian database-nya berubah lagi, TS-nya bukan 2019, bergeser 2020 sehingga ini membuat kita kalang kabut. Tetapi alhamdulillah tim kerja kita luar biasa, subhanallah. Masya Allah, saya sangat apresiatif dengan tim APT kita, dengan pimpinan, dan kemarin saat asesmen lapangan bukan hanya tim APT tapi mitra dan alumni luar biasa, dan itu yang dinilai positif oleh asesor. UNJ sangat kompak, sangat solid. Itu yang membuat kami terharu. Kami ucapkan terima kasih pada semuanya yang telah mendukung akreditasi UNJ menjadi unggul. Baik, waduh, luar biasa, Prof. Kalau teman-teman, kalau kita ngelihat dan fakta di lapangan ini luar biasa, teman-teman, perjuangan Pak Rektor ini untuk menuju akreditasi unggul, teman-teman. Nah, baik, Prof. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Prof, akhirnya ketika dalam selesai masa akreditasi ini, Prof, tentunya kan kita harus ada target-target terutama tentang mancanegara nih, maupun di tengah COVID nih, Prof, ya. Menurut Prof, apa yang perlu kita tingkatkan lagi, Prof, sehingga reputasi kita di ASEAN ataupun di dunia internasional lebih baik, Prof? Ya, visi kita reputasi di kawasan Asia, tetapi sebenarnya tidak hanya di kawasan Asia. Mimpi kita UNJ itu untuk Indonesia dan dunia. Sehingga saya kira kerjasama tidak dibatasi hanya tingkat Asia, dan kerjasama internasional harus semakin ditingkatkan, riset kolaborasi, seminar internasional, kemudian kerjasama dengan negara-negara lain, universitas lain. Ke depan ini kita akan FGD dengan menghadirkan 2 dubes di wilayah Afrika. Di wilayah Afrika, Prof? Wilayah Afrika ada 2 dubes yang kita undang, walaupun virtual, itu hari Kamis depan, untuk memperkuat jejaring internasional itu. Jadi dalam rangka reputasi internasional, saya kira memang kerjasama internasional harus digenjot. Baik, luar biasa ya. Kita doakan bersama teman-teman ya. Dan teman-teman alumni atau mahasiswa yang nonton podcast ini, podcast IKUNJ, salam alumni mengabdi, dan harus mendukung nih program-programnya. Dengan apa? Dengan kita memberikan citra baik ya, Prof, ya. Citra baik untuk alma mater kita, Universitas Negeri Jakarta. Prof, kemudian yang terakhir nih, Prof, boleh Prof untuk ke teman-teman alumni yang ada di rumah di seluruh Indonesia, Prof, memberikan masukan, saran, dan semangatnya nih, Prof, untuk dapat berkontribusi menjaga nama baik alma mater kita, Prof. Saya hanya berpesan satu saja, bukan hanya untuk yang sudah alumni, tapi untuk semuanya. Marilah kita berikan yang terbaik untuk alma mater tercinta Universitas Negeri Jakarta. Hanya dengan kontribusi partisipasi kita yang terbaik, maka UNJ akan melejit menjadi yang terbaik di Indonesia, bahkan bisa di kawasan Asia dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah, terima kasih banyak nih, Prof. Sama-sama. Semoga Prof sehat selalu, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan UNJ dapat memberikan kontribusi real di tengah bonus demografi Indonesia, mencetak guru-guru ataupun non-pendidik yang STM unggul ya, Prof, untuk memajukan Indonesia yang luar biasa. Baik, teman-teman podcast IKUNJ dan teman-teman seluruh yang menonton di channel YouTube kami, jangan lupa like and subscribe channel YouTube IKUNJ. Salam podcast IKUNJ, alumni mengabdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.